Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kompetisi para sahabat di dalam beramal soleh. Hadis ini sudah masyhur, kita semua sudah hafal. Ini hanya sebagai pengingat. Yang terpenting bukan hafalnya, tapi bagaimana kita bisa mengamalkannya. Dan memang untuk mengamalkan ini tidak gampang. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasul. Apa yang disampaikan? Dhahaba ahlut tuthur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya para orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, yang berharta, yang memiliki derajat yang tinggi, mereka bisa sholat sebagaimana kita sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kita puasa, dan mereka walahum fadlum min amwal, tetapi mereka punya kelebihan harta. Maka mereka bisa yahujjun, berhaji, wa ya'tamirun, umrah, wa yujahidun, dan mereka berjihad, wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah. Sementara Bapak Ibu berbeda dengan orang-orang yang fakir. Orang yang fakir kalau mau haji juga biayanya mahal, mau umroh juga tidak terjangkau, kalau mau bersedekah juga pas-pasan. Ini ustadz kita loh yang bilang tadi. Baik, mau bersedekah juga pas-pasan. Maka apa kata mereka, kata orang-orang yang fakir yang datang kepada Nabi ini? Jadi intinya orang-orang fakir ini pengen beramal soleh yang dapat menyamai orang-orang kaya. Jadi pengen beramal soleh yang dapat menyamai orang-orang kaya. Karena orang kaya itu sholat, yang miskin juga sholat. Orang kaya puasa, orang fakir juga puasa. Tetapi orang kaya itu mereka bisa melakukan banyak kegiatan yang di situ dengan menggunakan kelebihan harta mereka. Kalau di tempat kita misalnya sangat tampak orang-orang yang mampu bisa menunaikan ibadah haji, bahkan tidak ngantri, langsung berangkat tahun itu juga. Biayanya berapa Pak? Ya, 500 duit KB. Masya Allah. Maka itu adalah bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Demikian pula umroh. Jadi koyo-koyo bagi orang-orang yang kaya, yang semangat beramal soleh itu pergi ke Mekah itu koyo orang pasar ngangkruk. Jadi hampir-hampir setiap bulan, setiap tahun itu bolak-balik umroh. Tapi bagi orang fakir, lengen-ngen pengen umroh itu wis bertahun-tahun, bahkan setiap nyelengi gagal lagi. Sudah nabung jupuk meneh, sudah nabung anaknya sakit ambil lagi, sudah nabung bayar SPP ambil lagi, sudah nabung mau berangkat umroh sepeda motornya rusak ambil lagi, sudah mau kumpul mau berangkat lagi ternyata usuke do gogrok ambil lagi, ndak jadi berangkat. Tapi beda dengan orang-orang yang berharta, sehingga dimudahkan untuk umroh. Demikian pula orang-orang yang berharta bisa berjihad, memberikan bekal jihad, karena orang jihad itu punya bekal. Jadi kalau zaman dulu yang namanya berjihad itu bukan hanya para tentara, tapi siapa? Mereka orang-orang yang siap untuk berkorban.
siap untuk mati. Mereka adalah para pejuang yang dibekali oleh orang-orang kaya. Jadi dibekali oleh orang-orang kaya, sehingga bisa berjihad dengan hartanya. Karena di zaman Nabi itu konsepnya adalah wa'iddu lahum mastata'tum. Kalau dalam bahasa kita apa? Wajib militer. Kapan saja dipanggil oleh negara harus siap. Nah, dan siapa yang mendanai mereka? Orang-orang kaya. Dan mereka juga orang-orang kaya ini biasa bersedekah. Maka mereka berkata, ala u'allimukum syai'an. Maka Nabi mengatakan, maukah aku ajarkan kepada kamu sesuatu? Tudriku nabihi man sabaqakum. Yang di sini Nabi mengajarkan bahwasanya ketika melakukan ini maka bisa berkompetisi nih, bisa beramal soleh. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan, wala yakunu ahad afdala minkum illa man sona'a misla ma sona'tum. Dan tidak ada yang dapat lebih utama dibandingkan kalian kecuali yang beramal seperti kalian. Jadi Nabi memberikan saran kalau ingin berkompetisi dengan orang kaya, dengan orang yang berduit, yang beramal soleh, maka Nabi ajarkan. Amalan itu apa? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun. Hendaknya kamu bertasbih, hendaknya kamu bertahmid, hendaknya kamu bertakbir. Khalfa kulli salatin, setiap kali selesai salat. Salasan wa salasin, 33 kali. Maka betul lah para sahabat mengamalkan ini setiap kali selesai salat. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali selepas sholat. Selepas sholat itu melakukan itu. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna, sampai mereka semuanya kulihinna, semuanya thalathan wa salasin, mengamalkan 33 kali. Jadi sampai mereka semua mengamalkan ini 33 kali. Wazada Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Maka kemudian mereka pun kembali, orang-orang fakir muhajirin ini kembali kepada Rasulullah. Mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta itu mereka mendengar dan tahu apa yang kita amalkan. Fafa'alu mislahu, dan mereka mengamalkan serupa dengan yang diamalkan. Jadi intinya orang-orang muhajirin ini yang fakir ini menghadap kepada Rasulullah menyampaikan, wahai Rasul, bahwasanya mereka juga mengamalkan seperti yang kami amalkan. Artinya yang sebelumnya amalan ini hanya diamalkan oleh orang-orang fakir karena pengen mendapatkan pahala sedekah. Dalam hadis lain disebutkan, wa bikulli tasbihatin sedekah, tasbih itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah, tahmid itu sedekah. Wa bikulli takbiratin sedekah, dan takbir itu sedekah. Maka semangat sedekah para sahabat yang fakir itu adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Termasuk juga amaliyah-amaliyah yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain. Dan ini didengar oleh para sahabat-sahabat yang berduit, yang kaya. Dan ternyata mereka juga mengamalkan yang sama. Maka ketika melihat orang-orang yang berharta itu juga mengamalkan yang sama, maka kembali mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami mendengar bahwa saudara-saudara kami, orang-orang yang berharta, juga mengamalkan seperti kami. Maka kemudian Rasul bersabda, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah
yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka disinilah menunjukkan orang yang berharta, yang beramal soleh itu lebih utama daripada orang yang fakir. Jadi orang yang berharta itu lebih utama daripada orang yang fakir jika sama-sama beramal soleh. Jadi perbandingan itu harus sama-sama, tidak boleh perbandingannya beda. Orang kaya foya-foya ahli maksiat dengan orang fakir yang ahli ibadah ya beda kalau itu. Tapi yang di sini yang kita sebut adalah sama-sama ahli ibadah. Maka orang yang berharta itu lebih utama karena dia bisa memiliki peluang untuk beramal soleh lebih banyak dibandingkan orang fakir. Maka ketika membahas bab yang terkait dengan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan orang-orang yang lemah. Itu maknanya adalah kuat iman. Kalau kuat iman, maka kuat ekonomi pun lebih baik. Tapi kalau tidak kuat iman, meskipun kuat ekonomi tidak lebih baik. Jadi mukmin yang kuat di situ maknanya adalah kuat iman. Karena kalau kuat imannya itu lebih Allah cintai, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia kuat iman, maka kuat yang lainnya pun baik bagi dirinya. Tapi kalau tidak kuat iman, ketika kuat yang lainnya maka tidak baik bagi dirinya. Maka ada orang yang tidak kuat iman, banyak hartanya. Kira-kira untuk apa? Biasanya ranyekel duit, tiba-tiba oleh duit banyak, untuk apa? Yang tidak kuat iman loh ini. Pripun? Salin serengat. Salin serengat itu apa? Ya. Oh, beda karo adate. Itu salin serengat nggih. Baik, salin serengat. Ya, judi online ada lagi? Baik. Kenapa? Biasanya ndak pegang duit, terus pegang duit. Baik. Intinya di sini yang imannya kuat itu lebih baik. Maka orang kaya yang imannya kuat itu lebih baik. Karena dia bisa menggunakan kekayaannya untuk beramal soleh. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Intinya di hadis ini tadi sudah kita dapatkan bagaimana para sahabat Rasulullah itu berkompetisi, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Mereka fastabiqul khairat. Jadi irinya para sahabat itu dalam beramal soleh, bukan yang lain. Dan itu memotivasi untuk senantiasa beramal soleh. Dan ini salah satu faidah dari hadis ini tadi. Kemudian juga disyariatkan setiap kali selesai sholat tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Dan digenepi menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Baik. Dan ini diantara sifat dari sifat-sifat zikir setelah sholat. Ini adalah diantara kaifiyah zikir setelah sholat. Meskipun nanti ada banyak hadis yang berbeda-beda. Di antaranya adalah nanti kalau kita jumpai dalam hadis yang lain, selama hadisnya sahih, meskipun berbeda dengan tata cara ini, maka itu boleh untuk diamalkan. Intinya sumbernya dari dalil yang sahih, meskipun bisa jadi berbeda dengan yang kita sebutkan atau yang kita pelajari sebelumnya. Selama ada dalil sahih, maka itu silahkan boleh untuk diamalkan. Jadi tidak harus paket baku, itu tidak. Intinya kalau berdasarkan kepada dalil sahih itu boleh diamalkan, meskipun bisa jadi bilangan hitungannya
berbeda. Termasuk dalam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dengan bilangan yang bermacam-macam sebagaimana hadis-hadis yang sudah pernah kita baca di kesempatan yang lalu.